Halo semuanya, kenalkan nama saya Erza. Saya Taruni Politeknik Imigrasi. Nah, di video ini saya akan membahas tentang komunikasi organisasi beserta hambatan dan cara menanggulanginya. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu komunikasi? Jadi teman-teman, komunikasi adalah upaya penyampaian pesan antar manusia. Berdasarkan buku pengantar ilmu komunikasi oleh Rayu Daswati Budi, terdapat tingkatan dalam proses komunikasi, yaitu 1 intrapribadi, 2 antarpribadi, 3 dalam kelompok, 4 antar kelompok, 5 organisasi, dan 6 dengan masyarakat luas. Tapi sekarang kita fokus ke nomor 5 aja ya, yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh organisasi yang mencakup kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oh iya, komunikasi ini juga lebih formal dan mengutamakan efisiensi dalam penyampaiannya. Ada 2 macam komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah secara verbal dan yang kedua secara nonverbal. Berikut penjelasannya. Komunikasi organisasi secara verbal berupa perkataan, baik satu arah, contohnya perintah, pidato, atau presentasi, maupun 2 arah yang terdapat pada rapat atau forum diskusi. Komunikasi verbal ada yang bersifat langsung secara tatap muka dan yang tidak langsung, contohnya melalui telepon, telekonferensi video call, atau rekaman suara dan video. Sedangkan komunikasi organisasi secara nonverbal berupa tulisan, yaitu kegiatan surat menyurat, maupun simbol gambar berupa logo, semboyan, ataupun slogan dari organisasi tersebut. Komunikasi yang baik dapat diibaratkan sebagai nafas bagi organisasi dan merupakan kunci untuk dapat bekerja sama dan mencapai tujuan. Namun sayangnya, dalam sebuah organisasi, tidak semua komunikasi dapat berjalan lancar yang menyebabkan salah paham dan ketidakefektifan kinerja organisasi. Nah, dari sini saya akan membahas tentang hambatan dalam komunikasi organisasi. Nomor 1 adalah kesalahan penggunaan kata atau simbol yang dapat mengakibatkan perbedaan persepsi. Mari kita lihat contoh kasusnya. Latar tempat ini ada di Jakarta dan profil atasan tersebut merupakan pindahan dari kota Medan. Dia meminta dipesankan kereta kepada bawahannya untuk pergi meeting. Ketika waktu tiba, ia pun menanyakan mengenai pesanan keretanya kepada bawahannya. Ternyata di sini terjadi kesalahpahaman. Maksud dari atasan tersebut adalah motor, karena di Medan tempat dulu dia bekerja, motor disebut kereta. Solusinya adalah gunakan kata atau simbol yang sekiranya dimengerti semua orang, dan jangan malu untuk bertanya bila tidak jelas ya. Seperti ini. Yang kedua adalah fokus dan minat yang beragam dalam organisasi yang menyebabkan kerja tidak maksimal. Contoh kasusnya seperti ini. Ada orang yang sedang menyampaikan informasi dalam sebuah organisasi, tetapi anggota yang lain tidak bisa fokus, tidak mengerti, ataupun bahkan bermain HP. Solusinya adalah sesuaikan pembawaan dengan audiens agar memperoleh minat mereka untuk menerima informasi, dan kemampuan public speaking yang baik akan mendatangkan fokus tersebut.
Seperti ini ya. Ketiga, situasi psikologis yang tidak baik dapat mempengaruhi proses penyampaian dan penerimaan informasi. Contohnya pada peristiwa ini, kondisi psikologis yang tidak baik sangat berpengaruh pada komunikasi dalam organisasi, sehingga dapat berakibat anggota tidak dapat bekerja sama dengan baik. Solusi. Kontrol emosi adalah bentuk keprofesionalan. Perhatikan juga kondisi psikologis penerima informasi agar pesan tersampaikan dengan baik. Nah, seperti ini nih, komunikasi yang baik dalam organisasi. Yang keempat adalah, situasi sekitar yang tidak kondusif dapat menghambat penyampaian informasi. Contohnya pada kasus ini, laki-laki tersebut tidak dapat mendengar suara rekan kerjanya karena tertutup berisik suara mesin. Solusinya adalah cari tempat yang situasinya kondusif untuk menyampaikan pesan. Seperti ini, jauh dari keramaian dan polusi suara. Yang kelima, masalah teknis terhadap media saluran informasi. Setiap komunikasi yang menggunakan media untuk perantaranya akan memiliki kemungkinan untuk mengalami masalah teknis, seperti kehilangan sinyal, kerusakan perangkat, atau permasalahan sistem lainnya. Solusinya adalah pastikan media dalam keadaan baik sebelum memulai komunikasi, sehingga ketika nanti berkomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Dan pesan dapat tersampaikan dengan baik sesuai sasaran. Kalau dalam komunikasi tertulis, biasanya masalah yang muncul adalah berupa kalimat yang tidak efektif, sulit dimengerti, ataupun tidak lengkap. Sedangkan komunikasi dalam bentuk simbol, biasanya masalah yang muncul adalah bahwa anggota tidak memahami makna dari simbol tersebut. Solusinya adalah gunakan bahasa yang efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas dalam surat. Juga, sosialisasikan makna simbol kepada seluruh anggota. Sekian pembahasan tentang komunikasi organisasi beserta hambatan dan cara penanggulangannya. Semoga bermanfaat ya. Saya Erza, pamit undur diri dulu. Dadah.